Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, wa dharu dhahiral ismi wa batinah innal ladzina yaksibuna al-isma sayajzauna bima kanu yaktarifun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu yang terbaik yang kita miliki, menyantap hidangan lezat yang mampu kita sajikan, serta saling bermaaf-maafan di antara satu dengan yang lain. Kita menyebut hari ini sebagai hari kemenangan. Namun izinkan kami mengajak kepada Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian untuk merenung sejenak di tengah kegembiraan ini. Sebuah perenungan jujur tentang makna kemenangan yang sesungguhnya. Apakah kemenangan ini karena kita telah berhasil menahan lapar dan haus selama 1 bulan lamanya? Ataukah kemenangan karena berbagai kesenangan yang kita rasakan hari ini? Jika kemenangan hanya diukur dari baju baru, maka orang yang tidak berpuasa pun bisa membelinya. Jika kemenangan hanya diukur dari berbagai hidangan lezat yang tersaji, maka orang yang ingkar kepada Allah pun dapat mengusahakannya. Kemenangan sejati bagi seorang mukmin memiliki standar yang jauh lebih tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan adalah bengkel rohani. Selama sebulan lamanya kita dididik untuk menahan diri, namun seringkali kita salah paham, di mana mengira puasa hanya menahan nafsu di siang hari dan menahan diri dari dosa di tempat ramai, sehingga terdapat di sebagian di antara kita yang sukses menahan dosa di depan orang banyak, malu makan di siang hari saat Ramadan karena dilihat tetangga, rajin ke masjid karena malu jika absen tarawih, menjaga lisan dari kata kotor karena sedang berkumpul dengan keluarga atau orang banyak. Pertanyaannya adalah, bagaimana perilaku kita saat sendirian? Bagaimana kita saat pintu kamar terkunci rapat? Bagaimana kita saat layar handphone hanya kita sendiri yang melihatnya? Inilah poinnya. Kemenangan sejati bukanlah kemampuan untuk menyembunyikan dosa agar terlihat soleh di mata manusia. Kemenangan sejati adalah kemampuan untuk meninggalkan dosa, baik saat ramai maupun saat sunyi, karena sadar Allah selalu mengawasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 120 yang saya bacakan di awal tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dharu dhahiral ismi wa batinah. Dosa yang terlihat zahir dan yang tersembunyi batin. Ayat ini adalah perintah tegas. Allah tidak hanya menyuruh kita meninggalkan dosa yang nampak di hadapan manusia dan yang bisa merusak. Allah memerintahkan kita meninggalkan semua dosa, termasuk dosa yang tersembunyi di dalam hati dan di ruang tertutup. Allahu Akbar, walillahil hamd. Mengapa tema ini penting? Karena pada saat ini terdapat fenomena yang menakutkan dan memprihatinkan, di mana kesolihan seringkali hanya menjadi konten dan tampilan luar,
Bisa jadi seseorang tercitrakan dan terlihat sangat religius dikarenakan status WhatsApp atau Instagram story, tapi sesungguhnya sangat rapuh dan penuh maksiat di kehidupan yang sebenarnya. Selama Ramadan hanya rehat sejenak serta menyembunyikan kebiasaan buruk dengan niat akan melanjutkannya setelah Lebaran. Nanti deh, habis Lebaran baru hibah atau gosip lagi. Nanti deh, habis Lebaran baru buka situs-situs yang tidak benar lagi. Jika sikap mental ini Pak ada pada diri kita hari ini, maka demi Allah kita belum menang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan sebuah hadis yang sangat menggetarkan hati. Peringatan bagi mereka yang soleh di keramaian tapi bermaksiat di kala sepi. Dari Sauban radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin jibali tihamata bidun fayaj'aluha Allah azza wa jalla haba'an mansura. Sungguh saya telah mengetahui bahwa ada suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Timamah yang putih. Kemudian Allah menjadikannya debu yang berterbangan. Sauban bertanya, wahai Rasulullah, sebutkan ciri-ciri mereka dan jelaskan perihal mereka agar kami tidak menjadi seperti mereka tanpa disadari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, adapun mereka adalah saudara-saudara kalian dari golongan kalian, sebagaimana kalian sholat malam, akan tetapi mereka adalah kaum yang jika bersendirian mereka menerjang hal yang hadis riwayat Ibnu Majah. Astagfirullahaladzim. Bayangkan pahala sebesar gunung hancur lebur menjadi debu. Kenapa? Karena mereka bermain muka di depan manusia. Mereka seperti malaikat. Di saat sendiri mereka menantang Allah dengan maksiat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Maka di momen Idul Fitri ini mari kita bangun tekad untuk meraih kemenangan sejati. Bagaimana caranya agar kita bisa meninggalkan dosa, bukan sekedar menyembunyikannya? Yang pertama, tanamkan muqarabatullah, merasa diawasi Allah. Kunci puasa adalah merasa diawasi. Kita menahan diri dari makan minum meski sendirian dan tidak ada yang melihatnya, karena kita tahu bahwa Allah senantiasa melihat dan mengawasi. Kita bawa perasaan ini di luar Ramadan, saat tangan ingin menulis komentar jahat di media sosial, saat mata ingin melihat gambar yang haram di HP, dan saat berbagai kemaksiatan mungkin saja terlintas untuk dilakukan. Kita langsung ingat bahwa Allah selalu melihat dan mengawasi. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mana kesolihan seringkali hanya menjadi konten dan tampilan luar. Bisa jadi seseorang tercitrakan dan terlihat sangat religius dikarenakan status WhatsApp atau Instagram story, tapi sesungguhnya sangat rapuh dan penuh maksiat di kehidupan yang sebenarnya. Selama Ramadan hanya rehat sejenak serta menyembunyikan lahir batin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, alillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده